Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membuat video menggunakan aplikasi Google Gemini. Sebelumnya saya pernah membuat cara pakai Google Gemini, namun itu untuk versi websitenya. Ya, kali ini saya akan membuat cara pakai aplikasi Google Gemini. Aplikasi Google Gemini ini juga bisa kita jadikan sebagai asisten utama ya. Jadi kita kalau misalnya bosen nih, bosen tuh pakai aplikasi asisten Google, bisa pakai Google Gemini bisa aja. Dan Google Gemini ini juga untuk pembaruan informasinya juga selalu terbaru ya, selalu new information ya. Jadi jangan khawatir, gak seperti ChatGPT. ChatGPT itu pembaruannya terbatas banget. Kalau yang Google Gemini terbaru. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Gemini. Kembali. Klik kanan CV key. Kembali. Lagi baca. Tidak, ya. Sorry ya teman-teman, tadi saya habis modifikasi aplikasi AZ. Ketuk dua kali untuk mengaktif. Terbaru. Tunggu. Beranda One. Kali tombol, pilihan lagi tombol. AZ screen. Klik tutup semua tombol. Satu layar aktif latar belakang. Oke, dia masih aktif. Kembali tombol. Beranda One. Sorry tadi saya habis memodifikasi aplikasi AZ, jadi dimaklum saja. Haha. Oke, kita langsung menuju ke Gemini. Pilih kali. Halaman 4. Halaman 3 dari 4 terpilih. Halaman 1. Tele. Laman. Visual channel. Rekam layar. Yang music. Terjemahan. Asisten. Gemini. Teks terbatas. Gemini. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Ketuk dua kali yang tahan untuk menekan lama. Tidak akan tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jam. Ketuk tuliskan tombol. Ya, di sini kita bisa membuat cerita segala macam seperti di websitenya ya. Lalu di sini kita juga bisa melakukan perintah di mana kita bisa ya teman-teman, seperti perintah mengaktifkan Bluetooth atau menonaktifkan Bluetooth. Kita coba sekarang ya. Kita di sini juga bisa pakai mikrofon. Tunggu saya lambatkan dulu. Duh, saya lupa nih. Paragraf. Judul. Kontrol. Link. Kecepatan ucapan 104. Kecepatan ucapan 90%. Nah, oke. Gunakan teks, suara, atau foto. Menampilkan Indonesia. Gunakan dikte. Sorry ya. Jendela Indonesia. Key. Sorry ya teman-teman kalau misalnya nanti tiba-tiba perekaman audionya mati. Soalnya saya pakai mikrofon aja, mikrofon internal aja. Nggak pakai audio internal plus mikrofon. Nanti takutnya mental. Feedback nanti takutnya. Bukan feedback yang ngek, bukan. Tapi kembali ke tombol gitu, nanti jadinya gitu. Jelek nanti jadinya. Oke, kita coba saja sekarang. Gunakan keyboard disembunyi. Oke. Gunakan blue. Henti. Input. Mengedit. Aktifkan blue. Kotak edit. L. Ngapain? Hapus. Edit. L dihapus. Kita coba lagi. Gunakan input paket. Mengedit. Aktifkan kotak edit. P. Gunakan dikte. Input. Pemilih gambar. Mengedit. Aktifkan Bluetooth. Kotak edit. Nah. Gunakan kirim. Tombol. Luas. Kirim. Tombol. Add attachment. Maaf, saya. Apalah aktif. Nih? Dengarkan. Maaf, saya belum bisa mengaktifkan Bluetooth di perangkat Anda. Padahal kemarin bisa loh teman-teman. Namun, berikut adalah cara umum mengaktifkan Bluetooth di Gemini. Mikrofon.
Mikrofon. Duh, Tombol. tunggu ya. Ketuk 2. Mengaktifkan Bluetooth. Tuh, bisa teman-teman. Tadi mengaktifkan Bluetooth gitu. Tunggu ya. Talkback aktif. Kenapa saya matikan talkbacknya? Biar intinya biar nggak ganggu talkbacknya gitu. Apakah dia benar-benar aktif? Kita cek di bagian bar sinyal. Baterai sinyal notifikasi mode bat. Duh, ternyata nggak bisa nih. Bener nih. Ada. Padahal kemarin bisa nih. Jadi tes mengaktifkan Bluetooth ini fail, gagal. Oh iya, saya lupa menginformasikan Google Gemini atau Google Gemini ini juga bisa ya teman-teman, dijadikan sebagai asisten utama. Jadi kalau teman-teman search seperti misalnya search soal apa ya, soal ya pokoknya soal HP lah. Nah, nanti teman-teman akan diinformasikan lengkap daripada asisten Google cuman 3, 4, 2. Cuman itu aja yang diinformasikan. Pasti dikit banget. Sekarang ada AI dari Google. Dahulu ini namanya Google Bard ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, namanya itu Google Bard gitu. Oke. Oke, buka aplikasi Gemini Asisten. Kirim tombol keyboard mikro. Samsung Galaxy A15. Spesifikasi utama, layar 6.5 inci PLS LCD 90 Hz. Resolusi 1080 x 2400 piksel. Prosesor MediaTek Helio G35. RAM 4 GB atau 6 GB. Penyimpanan 64 GB atau 128 GB. Mikrofon. Dapat Maaf atas kesalahan informasi sebelumnya. Sorry ya teman-teman. Sepertinya Anda merujuk pada Samsung Galaxy A15 dengan varian penyimpanan 256 GB. Haha, sorry. Berikut spesifikasi lengkapnya. Spesifikasi utama, layar 6.5 inci PLS LCD 90 Hz. Resolusi 1080 x 2400 piksel. Prosesor MediaTek Helio G35. Bukan itu, woy. RAM 8 GB. Penyimpanan 256 GB dapat diperluas dengan microSD. Kamera belakang utama 50 MP, ultrawide 5 MP, makro 2 MP. Depth 2 megapixels. Kamera depan 8 MP. Baterai 5000 mAh, pengisian cepat 15W. Sistem operasi Android 13 dengan One UI Core 5.1. Fitur lain, pemindai sidik jari samping, jack headphone 3,5 mm. Harga dapat bervariasi tergantung toko tempat Anda membeli. Kisaran harga saat ini, September tahun 2024. Sekitar Rp2.600.000, Rp3.000.000. Kelebihan, tombol. layar besar. Dengarkan. Bukan itu. Google. Makanya di sini ditampilkan sebuah peringatan seperti ini. Gemini dapat membuat kesalahan, jadi periksa kembali responsnya. Nah, kita ketuk saja yang ini. Opsi tindak kari di Google, tombol. Nah, ini. Gemini. Menelusuri di Google. Telusuri topik terkait. Halaman, spesifikasi Samsung Galaxy A15. Padahal ngetiknya saya udah benar loh. Ini memang suka membuat kesalahan nih. Minta dipukul WKWK. Lagi ini catat pemeriksaan selesai.
Catatan, spesifikasi, respons baik, respon, periksa kembali, bagikan, salin, opsi, telusuri topik terkait. Spesifikasi Samsung Galaxy A15 1200, halaman, login sebagai Gemini. Kembali, halaman, sebagai Mana nih? guna mikro, Samsung Galaxy A15 tolong cerita, dengarkan. Samsung udah bener? Galaxy A15. Spesifikasi utama, layar 6.5 inci PLS LCD 90 Mana nih mikrofon? Mikrofon. Opsi lain, load atas, gunakan mengedit, talkback non-aktif, talkback aktif, mikrofon, telusuri topik terkait. Maaf, saya tidak memiliki cukup informasi untuk memahami maksud Anda. Halaman, Bisakah Anda memberikan konteks ini atau pertanyaan yang lebih spesifik mengenai ini? Salin, Apakah Anda bagikan, memiliki pertanyaan lebih kembali. lanjut? membandingkan, membuat, terbaru, tombol, depan, gunakan teks, mikro, Google Talkback adalah fitur pembaca layar bawaan di perangkat Android yang membantu pengguna tunanetra atau yang memiliki gangguan penglihatan untuk berinteraksi dengan perangkat mereka. Fitur ini membacakan teks, ikon, dan elemen lain di layar, serta memberikan umpan balik suara dan getaran saat pengguna menavigasi perangkat. Beberapa fitur utama Talkback. Membaca layar, Talkback membacakan konten di layar, termasuk teks, tombol, tautan, dan elemen lainnya. Navigasi gestur, Talkback menggunakan gestur sederhana untuk menavigasi perangkat, seperti menggeser ke atas atau ke bawah untuk menjelajahi elemen di layar. Umpan balik suara dan getaran, Talkback memberikan umpan balik suara dan getaran saat pengguna berinteraksi dengan perangkat, misalnya saat memilih item atau membuka menu. Kontrol keyboard braille, Talkback mendukung keyboard braille fisik dan virtual untuk input teks. Kustomisasi, pengguna dapat menyesuaikan berbagai pengaturan Talkback, seperti kecepatan bicara, nada suara, dan tingkat umpan balik. Talkback adalah alat yang sangat berguna bagi pengguna tunanetra dan yang memiliki gangguan penglihatan untuk menggunakan perangkat Android mereka secara mandiri. Ya, itu tadi baru volume sedikit lebih kenceng sih, sekitar 2%-an. Nanti kalau full nanti suara videonya cempreng. Oke, lanjut. Kita telusuri hal yang lain, misalnya sejarah Google Talkback ya. Sejarah lengkapnya gimana? Coba kita telusuri saja. Sejarah lengkap Google Talkback. Google Talkback adalah layanan aksesibilitas penting yang telah membantu jutaan pengguna tunanetra dan memiliki gangguan penglihatan untuk mengakses perangkat Android mereka. Berikut adalah sejarah lengkapnya, dari awal mula hingga perkembangan terbarunya. Awal mula, 2010. 2010, Talkback pertama kali diperkenalkan sebagai aplikasi pihak ketiga di Android Market, sekarang Google Play Store. Aplikasi ini dikembangkan oleh Ice Free Project, sebuah komunitas open source yang berdedikasi untuk meningkatkan aksesibilitas Android. Integrasi ke Android, 2014. 2014, Google mengakui pentingnya Talkback dan mulai mengintegrasikannya langsung ke dalam sistem operasi Android. Ini berarti Talkback menjadi fitur bawaan di sebagian besar perangkat Android, sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna. Bagian dari Android Accessibility Suite, 2017. 2017, Talkback menjadi bagian dari Android Accessibility Suite, sebuah kumpulan layanan aksesibilitas yang dirancang untuk membuat Android lebih mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Perkembangan fitur utama,
2018, Talkback 7.2 memperkenalkan peningkatan kontrol dan menambahkan fungsi maju cepat dan mundur ke pembaca layar. 2019, Talkback 7.3 menambahkan fungsi pencarian layar untuk menemukan teks di layar dengan cara yang lebih mudah diakses dan membuat perubahan pada fungsi pembacaan berkelanjutan dengan menggulir halaman secara otomatis dan menambahkan opsi navigasi baru. 2020, Talkback 8.2 memperkenalkan keyboard braille baru yang menggunakan 6 tombol besar di layar untuk memungkinkan pengguna tunanetra mengetik dengan cara yang mungkin lebih familiar bagi mereka. 2021, Talkback 9.1 menambahkan gestur multijari baru dalam menu konteks baru yang dapat digunakan untuk aktivitas seperti membaca, perintah suara, dukungan untuk bahasa Spanyol dan Arab di keyboard braille, serta reorganisasi menu pengaturan Talkback. Open source dan komunitas. Google merilis kode sumber Talkback di GitHub, memungkinkan pengembang dan komunitas berkontribusi pada pengembangannya. Komunitas Ice Free Project terus memainkan peran penting dalam mengidentifikasi masalah, menyarankan fitur baru, dan memberikan umpan balik berharga kepada Google. Dampak dan masa depan. Talkback telah menjadi alat penting bagi jutaan pengguna tunanetra dan memiliki gangguan penglihatan di seluruh dunia, memungkinkan mereka untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat digital. Google terus mengembangkan Talkback dengan fitur-fitur baru dan peningkatan, dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan membuatnya lebih mudah diakses oleh semua orang. Kesimpulan, sejarah Talkback adalah kisah tentang inovasi, kolaborasi, dan komitmen untuk membuat teknologi lebih inklusif. Dari awal mulanya sebagai proyek open source hingga integrasinya ke dalam Android, Talkback telah berkembang menjadi alat yang ampuh yang memberdayakan pengguna tunanetra dan memiliki gangguan penglihatan untuk menjalani kehidupan digital mereka sepenuhnya. Dengan dukungan berkelanjutan dari Google dan komunitas, Talkback akan terus berkembang dan membantu lebih banyak orang di tahun-tahun mendatang. Ada kata-kata ampuh ternyata. Oh ya, tadi saya melakukan perintah untuk mengakses mikrofon Google Gemini tadi tuh dengan cara menekan tombol layar utama yang lama ya, kayak asisten Google tuh. Kita tekan tombol tengah cukup lama sampai muncul tuh Google Gemini ya. Jadi ini Google Gemini kita bisa menjadikannya sebagai asisten utama ya. Asalkan RAM kalian cukup ya, 4 GB minimal gitu. Maksimal ya 12 GB. Itu pasti ya. Kan sekarang kan adanya RAM 12 GB. Coba kita sekarang suruh apa lagi ya? Itu deh. Buat humor coba kalau bisa. Sorry, mikrofon ketutupan, gak sengaja. Coba kita suruh buat humor sekarang. Layar saya sedang saya rekam gitu. Buatlah lelucon untuk penonton saya. Oke, berikut adalah humor yang sangat-sangat lucu yang siap untuk menghibur penonton YouTube. Judul, Ketika Robot AI Melamar Kerja. Scene, wawancara kerja. Seorang manajer HRD sedang mewawancarai seorang kandidat yang ternyata adalah robot AI. Waduh. Manajer HRD, jadi, apa kelebihan Anda? Robot AI, saya bisa memproses data dengan kecepatan cahaya, tidak pernah lelah, dan tidak perlu cuti. Ya itu jelas. Manajer HRD, menarik. Tapi apa kekurangan Anda? Robot AI, hening sejenak. Saya tidak bisa merasakan emosi manusia, seperti empati atau humor. Manajer HRD, oh, itu tidak masalah. Kami di sini juga jarang menggunakannya. Robot AI, mengangguk pelan. Manajer HRD, baiklah, satu pertanyaan terakhir. Ceritakan sebuah lelucon. Robot AI, hening lebih lama. Mengapa robot menyeberang jalan? Untuk sampai ke sisi lain. Manajer HRD, tertawa terbahak-bahak. Anda diterima. Robot AI, mengangguk bingung. Akhir scene. Kenapa humor ini lucu? Ketidakmampuan robot AI memahami humor, ini adalah poin utama humornya. Robot AI mencoba menceritakan lelucon, tetapi gagal karena tidak memahami konsep humor itu sendiri. Aduh. Reaksi manajer HRD tertawa terbahak-bahak,
bukan karena leluconnya lucu, tetapi karena ironi situasi tersebut. Ini menambah lapisan humor pada cerita. Akhir yang tak terduga, robot AI diterima kerja, meskipun tidak memiliki kemampuan humor. Ini adalah twist yang lucu dan mengejutkan. Tambahan agar lebih lucu di YouTube. Visual, gunakan animasi atau gambar lucu untuk menggambarkan robot AI dan manajer HRD. Suara, gunakan suara robot yang kaku dan monoton untuk robot AI, dan suara manusia yang ekspresif untuk manajer HRD. Musik latar, gunakan musik latar yang ceria dan lucu untuk menambah suasana humor. Humor ini akan sukses di YouTube karena menggabungkan elemen-elemen berikut. Relatable, banyak orang pernah mengalami wawancara kerja yang canggung, sehingga mereka dapat relate dengan situasi ini. Unexpected, akhir cerita yang tak terduga membuat penonton tertawa. Topikal, teknologi AI semakin berkembang, sehingga humor ini relevan dengan isu-isu terkini. Semoga humor ini menghibur penonton YouTube Anda. Jangan lupa untuk memberikan kredit kepada saya sebagai penulisnya. Iya, penulisnya kan kamu. Cukup lucu sih. Masa robot ngelamar kerja, kecuali itu robot dituntun sama manusia atau robot bego deh tuh. Mana ada robot ngelamar kerja coba. Aduh, itu cukup lucu sih. Set dah tuh. Gimana soal robot Google Gemini ini? Apakah kalian suka dengan robot Google Gemini? Informasinya selalu terbaru kan? Ya, itu jelas. Coba sendiri kalian tanya soal informasi soal 2024 ini. Gitu. Pasti dia mengerti, gitu. Saya jamin. Oke. Talkback aktif. Oke. Baterai 87%. Beneran, woi. Mode terbang. Luaskan tombol. Sudah ya, Tutup. teman-teman. Luaskan. Saya cepetin aja Ketuk ini. 2 kali. Kecepatan ucapan. Saya cepetin aja ini. Geser ke atas atau Saya pusing. ke 100. Pusing saya. Kecepatan ucapan 194%. Nah, segini kan saya. Geser ke atas dengan 3 jari. Alat. Sorry ya, Ketuk 2 kali teman-teman. untuk mengaktifkan. Sorry banget. Berhenti. Jeda. Berhenti. Ketuk Oke. 2 kali untuk mengaktifkan. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa juga kalian soal gimana soal Google Gemini, silahkan. Oh ya, untuk persyaratan Google Gemini ini minimum Android 10-an ya. Kalau gak salah ya. Aduh, ini HP saya sampai anget nih. Terus untuk spesifikasi RAM minimum 4 GB ya. Oke, sekian. Alat. Berhenti.